wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan isu diaspora. Perkenalkan, nama saya Poni Duyan Pirara. Adapun rekan saya Rahmania Sawalina. Saya Mas Tari. Baiklah, langsung saja kami akan menyampaikan presentasi kami mengenai isu diaspora. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Adapun diaspora merupakan masyarakat Indonesia di luar negeri adalah emigrants dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Asas ius sanguinis atau law of the blood. Law of the blood adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Berikutnya ada asas ius soli atau law of the soil. Secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi para anak-anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dui kenegaraan terbatas paling banyak dianut di umumnya untuk melindungi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dari hasil perkawinan campur atau mendapatkan kewarganegaraan karena asas ius soli, perlu izin tertulis dari pemerintah atau raja. Di bagian negara Indonesia, anak yang lahir dari hasil perkawinan campur dapat berakibat berkewarganegaraan ganda. Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di bagian Jerman, dui kenegaraan terbatas terbagi menjadi persetujuan pemerintah harus mempertimbangkan unsur kepentingan publik dan pribadi, misalnya punya keluarga dekat atau properti di Jerman. Dui kenegaraan penuh Armenia, dui kenegaraan tanpa batas, punya hak sama dengan warga negara Armenia, termasuk wamil, deklar 1 bulan setelah mendapatkan warga negara asing Australia. Dui kenegaraan bersyarat bilateral, agreement, Spanyol, Pakistan. Kewajiban investasi, Dominika, Saint Lucia, Mesir, Belanda, Maroko, hanya untuk keturunan dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi, yaitu Sri Lanka. Adapun di Pakistan, dui kenegaraan agreement dengan 18 negara, yaitu Inggris, Perancis, Italia, Australia, Mesir, Suriah, Belgia, Iceland, New Zealand, Kanada, Finlandia, Mesir, Jordan, Swiss, Belanda, Swedia, Bahrain, Irlandia. Warga negara Australia keturunan Pakistan bisa memperoleh dui kenegaraan. Sri Lanka, izin dan syarat yang dikaitkan dengan pendidikan dan kemampuan ekonomi. Maksimal berusia 55 tahun, berpendidikan tinggi, punya aset tidak bergerak senilai minimum 2,5 juta rupiah, fixed deposit minimal 2,5 juta selama minimal 3 tahun di bank. Fixed deposit minimal USD 25.000 selama minimal 3 tahun di bawah akun NRFC atau RFC. Di bank DN memiliki investasi senilai minimal 25.000 selama minimal 3 tahun, sekuritas pemerintah. Belanda menerapkan dui kenegaraan terbatas warga negara karena naturalisasi dan karena lahir di negara ius soli dan HNX tersebut yang berwenang mencabut warga negara Iran, Yunani, Maroko. Pernikahan kewarganegaraan pasangannya yang warga negara dapat dipertahankan sepanjang diakui oleh negara tersebut, status pengungsi dan dinaturalisasi. Siapakah yang disebut warga negara Indonesia? Untuk kondisi berada di luar negeri, kiranya perlu dipastikan bahwa yang bersangkutan sebelum kehilangan warga negaraannya. Apa yang menyebabkan warga negara Indonesia kehilangan warga negara? Yaitu yang pertama ialah memperoleh warga negara lain atas kemauannya sendiri. Adapun yang kedua yaitu tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu dinyatakan hilang kewarganegaranya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
Dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa warga negara. Adapun usulan mempermudah proses memperoleh warga negara Indonesia kembali bagi warga negara asing, anak dari perkawinan campur yang orang tuanya bercerai. Selanjutnya yaitu warga negara Indonesia wanita yang menikah dengan warga negara asing karena aturan di negara suami harus mengikuti warga negara suami. Berikan kepada masyarakat Indonesia yang vulnerable dan memerlukan bantuan-bantuan berupa konsuleran dalam kasus pidana umum, pelayanan dokumen konsuleran, termasuk pendampingan dan bantuan hukum evakuasi dan atau pemulangan kembali ke tanah air karena kondisi darurat. Pengakuan atas eksistensi dan potensi masyarakat dengan penerbitan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri sebagai kartu tanda pengenal masyarakat Indonesia di luar negeri. Hal ini ditunjukkan guna mendorong dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi warga negara Indonesia di luar warga negara Indonesia dan keturunannya yang tinggal di luar negeri agar tetap memiliki keterikatan atau kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia, sekaligus bisa berkontribusi pada pembangunan nasional tanah airnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk pemberdayaan diaspora. Permasalahan kewarganegaraan dan ramifikasi hukumnya. Perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh negara-negara di dunia bisa menimbulkan masalah seperti pelindungan, kegentingan, atau perang. Mereka yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan. Sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan kami yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga para penanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, attention please. Don't forget like, comment, and subscribe YouTube-nya @Rahmania Saulina. Terima kasih. Bye bye.